Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bertemu lagi dengan Ibu Mega di Matematika Peminatan kelas 10. Kali ini kita akan membahas tentang logaritma. Jadi, logaritma itu sendiri banyak ditemukan di kehidupan sehari-hari. Misalnya untuk mencari lama suatu deposito dibungakan, untuk intensitas bunyi, lama waktu bakteri untuk membelah diri, dan masih banyak lagi. Untuk bentuk umumnya logaritma itu masih punya hubungan dengan bilangan pangkat atau eksponen. Jadi, pada bilangan pangkat itu A pangkat B sama dengan C. Dan bilangan logaritma, jadi kita lihat di sini A itu kan bilangan pokok ya, dia nanti pengaruh untuk membacanya. Untuk logaritma C dengan bilangan pokok A sama dengan B. Jadi C itu adalah hasil, maka logaritma dari hasilnya itu dengan bilangan pokoknya itu sama dengan si pangkatnya gitu ya. Kalau kita hubungkan dengan bilangan pangkat. Sebagai contoh soalnya, kita punya bilangan pangkatnya 3 pangkat 2 sama dengan 9. Benar ya? 3 pangkat 2 itu 9. Tapi kalau kita buat itu ke dalam logaritma, jadi logaritma 9 ini ya, diambil dari hasil, dengan bilangan pokoknya 3 sama dengan 2. Ini, jadi kalau kalian pertama kali lihat bilangan pokoknya, bilangan pokok 3. Oh oke, jadi di logaritmanya ini harus kita buat 3 berpangkat. Jadi bilangannya adalah 3 pangkat 2. Sudah sama ya logaritma 3 dengan bilangan pokok 3. Ini sudah sama. Kalau sudah sama, kita tinggal ambil pangkat. Jadi kan tadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu 2 kan? Ini hasilnya 2 gitu. Nanti kalian akan lihat lebih jelasnya dari contoh soal yang lain. Nah, di sini ada sifat-sifat logaritma. Jadi kalau perkalian, maka akan menjadi penjumlahan ketika dijabarkan. Jadi seperti ini. Logaritma A dikali B dengan bilangan pokok N sama dengan logaritma A dengan bilangan pokok N ditambah logaritma B dengan bilangan pokok N. Gitu ya. Maka contoh soalnya begini. Logaritma 4 dikali 8 dengan bilangan pokok 2 itu dapat kita jabarkan menjadi logaritma 4 dengan bilangan pokok 2 ditambah logaritma 8 dengan bilangan pokok 2. Nah, penjabarannya seperti ini. Kita punya bilangan pokok 2. Punya bilangan pokok 2. Logaritmanya berapa? 4 dan 8. Maka si 4 dan 8 itu harus kita buat 2 berpangkat. Jadi, 4 ini akan menjadi 2 pangkat 2 dan 8 ini menjadi 2 pangkat 3. Ingat, kalau ketemu seperti ini, jadi bilangan pokok harus disamakan dengan si logaritmanya agar kita langsung mengambil si pangkatnya gitu ya. Jadi kalau logaritma dan bilangan pokoknya sama, ini sudah sama ya, kita ambil pangkatnya. Jadi 2 tambah 3 gitu ya. Maka hasilnya adalah 5. Oke, kita ke sifat yang kedua, yaitu suatu pembagian. Ingat ya, kalau kali akan menjadi tambah, kalau bagi menjadi kurang. Jadi logaritma A dibagi B dengan bilangan pokok N, ini akan menjadi logaritma A dengan bilangan pokok N dikurangi logaritma B dengan bilangan pokok N. Sebagai contoh soalnya, logaritma 81 dibagi 3 dengan bilangan pokok 3 itu akan menjadi logaritma 81 dengan bilangan pokok 3 dikurangi logaritma 3 dengan bilangan pokok 3 gitu ya. Ingat, ini bilangan pokoknya 3, otomatis nanti si 81 itu dibuat 3 berpangkat gitu ya. Maka 3 pangkat berapa hasilnya 81? 3 pangkat 4 gitu. Terus 3 pangkat berapa hasilnya 3 adalah 3 pangkat 1. Di sini sudah sama dengan logaritma dan bilangan pokoknya, kita ambil pangkatnya, maka 4 kurangi 1 hasilnya 3. Oke. Kita ke sini, yang sini. Kalau si logaritmanya berpangkat, jadi logaritma A pangkat P dengan bilangan pokok N, maka P-nya itu kita pindahkan ke 2, kita turunkan ke depan, maka menjadi P kali logaritma A dengan bilangan pokok N. Contohnya,
di sini logaritma 25 pangkat 3 dengan bilangan pokok 5 itu akan menjadi 3-nya ke depan, ini pangkat 3-nya itu jatuh ke depan, menjadi 3 dikali logaritma 25 dengan bilangan pokok 5. Nah, ingat, ini bilangan pokoknya sudah 5 sendiri nih. Maka si 25 ini harus kita ubah menjadi 5 pangkat berapa? 5 pangkat 2. Kalau sudah seperti itu, kalian tinggal ambil si pangkat karena di sini sudah sama ya. Maka menjadi 3 kali 2. 3 kali 2 itu berapa? 6. Tuh. Dan di sini ada bentuk lainnya, logaritma A dengan bilangan pokok N. Ini kalau kita ketemu jenis soal spesial. Maka menjadi logaritma A dengan bilangan pokok P dibagi logaritma N dengan bilangan pokok P. Bilangan pokok P itu dari mana, Bu? Dari sini. Nanti kalian akan bertemu ini, soal seperti ini. Diketahui 2 logaritma 5 sama dengan A dan 3 logaritma 2 sama dengan B. Diminta untuk menyatakan logaritma 17 dengan bilangan pokok 18 dalam bentuk A dan B. Gitu ya. Kalau ketemu soal seperti itu, menjadi logaritma 75 dengan bilangan pokok 18 itu sama dengan logaritma 75 dengan bilangan pokok 2 dibagi logaritma 18 dengan bilangan pokok 2. Kenapa bilangan pokoknya 2, Bu? Karena coba kalian lihat yang diketahui. Ini kan kita ibaratkan diketahui kan? Nah, yang diketahui yang paling banyak disebutkan. Kan si 2 kan? Bukan 5, bukan 3. 2 itu disebutkan 2 kali ya. Maka kita jadikan si bilangan pokoknya 2 gitu. Besok kalau di sini 3, maka 3 gitu ya. Maka di sini kita jabarkan 75 itu tidak bisa berpangkat kan? Itu kita buat perkalian. Perkaliannya pun kita ambil dari yang sudah kita ketahui di sini 5 sama 3. 5 pangkat 2 dikali 3 gitu ya. Hasilnya 75. Dan 18. 18 itu kan berasal dari 2 kali 3 pangkat 2. Dia bisa menjadi 2 dikali 9 gitu kan makna lainnya. Nah, terus ini kita jabarkan menjadi penjumlahan yang tadi. Karena perkalian ya, jadi kita jabarkan logaritma 5 pangkat 2 dengan bilangan pokok 2 ditambah logaritma 3 dengan bilangan pokok 2. Tapi karena di sini pangkat, jangan lupa tadi 2-nya dikedepankan, maka menjadi 2 logaritma 5 dengan bilangan pokok 2 ditambah logaritma dengan bilangan pokok 2 dibagi logaritma 2 dengan bilangan pokok 2 ditambah logaritma 3 pangkat 2 dengan bilangan pokok 2. Ini pangkat lagi, kita turunkan si pangkat tadi ya. Maka 2 logaritma 3 dengan bilangan pokok 2 gitu. Lalu kita lihat, 2-nya tetap 2. Logaritma 5 dengan bilangan pokoknya 2 itu sama dengan berapa? Oh, ternyata sama dengan A. Maka kita tuliskan di sini A. Ditambah logaritma 3 dengan bilangan pokok 2. Nah, ternyata kita di sini punyanya logaritma 2 dengan bilangan pokok 3. Ketukar kan? Kalau ketukar, tinggal kalian buat 1 per berapa? B. Karena logaritma 2 dengan bilangan pokok 3 itu B. Maka kita buat 1 per B. Terus logaritma 2 dengan bilangan pokok 2 karena sama. Jadi kalau logaritma dan bilangan pokoknya itu sama, hasilnya 1 ya. Ditambah 2 kali logaritma 3 dengan bilangan pokok 2, itu sebenarnya 2 kali 1 per B. Maka menjadi 2 per B. Kalau sudah seperti ini, kita samakan penyebutnya untuk dijumlahkan. Nah, ini dia penyebutnya itu 1. Biar bisa dijumlahkan, kita penyebutnya buat B. Maka 2A kali B. Maka menjadi 2AB ditambah 1 per B. Terus yang ini juga sama, ini sebenarnya 1 per 1. Maka biar bisa dijumlahkan, kita kalikan B. Maka 1 kali B, B ditambah 2 per B. Kalau sudah seperti ini kan bentuk pembagian ya. Maka kita buat seperti ini, 2A dikali B ditambah 1 per B tambah 2. Ini bisa kita buat dalam bentuk perkalian yang silang itu ya, yang balik-balik itu. Kan syarat pembagian menjadi kali,
Yang bawah ini kita tuker gitu. Untuk syarat yang kelima, N pangkat logaritma A dengan bilangan pokok N. Nah, kalian bisa lihat gampangnya ini kan sama dengan A ya. Gampangnya kalau kalian punya seperti ini, ininya mepet begini, maka tinggal A gitu ya. Kalian ambil yang sini gitu. Maka kita punya contoh soal 5 pangkat logaritma 25 dengan bilangan pokok 5. Ini sama begini kan, maka jawabannya adalah 25 gitu. Untuk tugas, jadi kalian dapat membaca ini, pelajari materi, catat materi pada buku tulis kalian, kemudian pahami juga, lalu kerjakan latihan pada Google Form dan tepat pada waktunya ya. Terima kasih anak-anak semua. Selamat belajar. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.